Kamu percaya Allah itu satu, itu baik. Tapi setan-setan pun percaya itu dan gemetar. Jadi setan percaya enggak kalau Allah itu satu? Percaya, Pak. Dr. Bambang Nursena menegaskan, dalam iman Kristen, tauhid atau keesaan Allah itu dibagi 3. Ini sistematik dari saya. Sistematik yang pertama adalah monoteisme setan, satanic monotheism. Dasarnya di dalam Yakobus pasal 2:19. Kamu percaya Allah itu satu, itu baik. Tapi setan-setan pun percaya itu dan gemetar. Jadi setan percaya enggak kalau Allah itu satu? Percaya, Pak. Setan percaya kalau Allah itu satu, bahkan gemetaran melihat Allah itu satu. Tapi setan itu monoteisme hanya di bibir, lain di hati. Karena apa? Mereka tidak berbuat sesuai dengan apa yang diekrarkannya. Di depan dia ngomong tidak ada ilah selain Allah, tidak ada Tuhan selain dia. Dia satu. Setan juga tahu. Tapi perbuatannya membunuh, berbohong, menyebar hoax. Apakah itu perbuatan Allah? Itu perbuatan setan. Makanya ISIS benderanya tertulis la ilaha illallah, tapi membunuh manusia seperti membunuh seekor binatang. Ini jangan lupa, setan bisa menggunakan monoteisme untuk mengecoh manusia. Seolah-olah mereka beriman paling murni tapi tidak ada buah roh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ditegaskan oleh Dr. Bambang Nursena tadi memiliki argumentasi bertitik tolak dari Alkitab. Itu sebabnya beliau secara eksplisit mengutip dari Yakobus 2 ayat 19. Dikatakan begini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ada orang beragama di dunia ini yang begitu menekankan atau menegaskan tentang Allah itu satu, Allah itu esa. Tetapi kelakuannya tidak pernah sesuai dengan pengakuannya. Kita tahu bersama bahwa kredo, syahadat, pengakuan iman orang Yahudi jelas tertulis di Ulangan 6 ayat yang keempat. Dikatakan begini, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Sema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Kata Ehad di sini berbeda dengan kata Yahid. Yahid satu mati. Tapi Ehad, esa, jama. Itulah perbedaan antara Allah dengan manusia. Sebenarnya secara praktis, sekalipun bukan gambaran yang sempurna, saya ini manusia. Sebagai manusia yang satu ini, ada tubuh, itulah yang terlihat, ada jiwa, ada roh. Tetapi dengan adanya tubuh, jiwa, dan roh, bukan berarti saya itu ada 3 yang terpisah-pisah. Demikian juga dengan Allah yang esa.
Allah yang Esa itu disapa dengan Bapa, memiliki firman yang kekal di dalam dirinya dan roh yang kekal di dalam dirinya. Firman dan roh yang melekat sehakikat di dalam dirinya tentu sudah pasti tidak diciptakan, tapi sudah ada bersama dengan Allah sejak kekal. Itulah pengertian pemahaman Echad. Bapak Ibu Saudara, apa yang disebut dalam istilah teologi Kristen sebagai Tritunggal itu tidak pernah sama sekali diartikan, dipahami oleh orang-orang Kristen berapa jumlah Allah, tapi berbicara tentang bagaimana Allah yang Esa itu. Saya ulangi sekali lagi, Allah yang Esa yang disapa dengan Bapa itu adalah Allah yang Tritunggal. Artinya Allah yang sejak kekal memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal di dalam dirinya. Itulah Allah yang Esa yang adalah Tritunggal adanya. Jangan bayangkan Allah itu seperti manusia yang punya fisik. Matius, Markus, Lukas, 3 yang 1, 1 yang 3, nggak bisa. Karena manusia itu punya keterbatasan. Eksistensi keberadaan manusia dibatasi oleh ruang, masa, dan waktu. Tapi ketika kita berbicara tentang Allah yang Esa, sudah pasti berbicara tentang metafisik, sesuatu yang ada di balik yang fisik. Kalau dikatakan firman itu ada, tidak mungkin firman lepas dari Allah yang disapa dengan Bapa dan Roh Kudus. Kalau dikatakan Roh Kudus ada, sudah pasti tidak bisa dipisahkan dengan eksistensi Allah dengan firman. Atau Allah itu ada, sudah pasti tidak bisa dipisahkan dari eksistensi kekal firman dan roh ada di dalam dirinya. Itulah keunikan, keeksklusifan Allah dibandingkan dengan ciptaannya.